dihebohkan dengan kemunculan aliran hak zat di wilayah Pandeglang, Banten, Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pandeglang menyebutkan bahwa aliran hak zat ini merupakan aliran yang menyimpang atau aliran sesat. Apa indikatornya dan bagaimana sebetulnya aktivitas keagamaan dari aliran hak zat ini? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Kemunculan berbagai aliran atau kelompok terus menjamur di Indonesia. Mirisnya, meski sebuah aliran tersebut terbilang nyeleneh dan diduga sesat, tetap memiliki pengikut. Warga Pandeglang, Banten, kembali digegerkan dengan isu aliran sesat. Baru-baru ini, mengemuka aliran yang diduga sesat di daerah tersebut. Aliran tersebut adalah kelompok hak zat. Aliran ini muncul di daerah Kampung Cimenteng, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Kelompok hak zat diduga menyimpang dari ajaran Islam karena melakukan sholat sunnah menghadap ke 4 arah mata angin. Informasi yang kami dapatkan, aliran yang sudah berkembang sejak 27 tahun lalu ini diduga menyimpang karena membuat aturan ibadah yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam yang ditetapkan. Aliran hak zat saat ini dipimpin oleh 3 orang, Misran, Haryati, dan Abah Sahim. Langkah kami terus menelusuri jalan kampung ini. Tak banyak rumah di daerah Kampung Cimenteng yang kami temukan. Hanya suasana sepi yang ditemukan di tempat ini. Tak banyak warga atau aktivitas warga sepanjang kaki kami melangkah menuju rumah Abah Sahim. Saat ini saya akan mencoba mencari tahu bagaimana aktivitas keseharian dari warga yang menganut aliran hak zat yang kemudian belakangan terakhir disebutkan MUI sebagai aliran sesat. Ini jalan menuju ke lokasi, wilayahnya seperti ini, pemirsa, di sebelah kiri kanan. Kalau di kanan ini ada beberapa pemukiman warga, kalau sebelah kiri ini hutan ya. Perjalanan dari kota Pandeglang menuju ke lokasi membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Kita akan temukan faktanya. Untuk sampai ke pendopo aliran hak zat di Kampung Cimenteng, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, sungguh tak mudah. Kami harus berjalan kaki menelusuri jalan hutan. Meski tak cukup jauh, tapi perjalanan ini cukup menguras tenaga kami. Dari kejauhan telah tampak 4 rumah yang terbuat dari bambu yang diduga ini adalah kediaman Abah Sahim, pemimpin aliran hak zat. Tak ada suasana yang berbeda dari mulai kami memasuki Kampung Cimenteng hingga sampai ke rumah Abah Sahim. Sepi, kondisi ini lagi-lagi yang ditemukan di tanah ini. Nah, di lokasi ini merupakan rumah dari salah seorang warga bernama Pak Sahim yang menurut informasi dari warga sekitar menganut aliran hak zat. Kita akan coba temui Pak Sahim untuk meminta keterangan lebih lanjut. Ini adalah Haryati. Haryati merupakan anak dari Abah Sahim yang juga pengikut dari aliran hak zat. Kepada kami, Haryati membagikan cerita soal aliran hak zat yang dirinya ikuti bersama orang tuanya. Meski hanya 40 orang, dan itu adalah keluarga besar Abah Sahim yang mengikuti aliran hak zat ini, namun Majelis Ulama Indonesia Pandeglang menganggap jika aliran hak zat ini telah melenceng dari ajaran agama Islam. Namun bagi Haryati, kedatangan MUI Pandeglang adalah sebuah kesalahpahaman atas ketidaktahuan MUI atas aliran hak zat yang dirinya ikuti. Kemarin juga informasi sempat ada MUI yang datang ke sini, itu betul, Bu? Ya, menurut saya mah itu cuman salah tanggapan. Jujur salah tanggapan. Jadi tujuan mah semuanya juga sama. Alhamdulillah pengajian ngasih pelajaran lah. Oh, MUI datang ke sini untuk memberikan pembelajaran, memberikan kayak pengajian gitu ya. Kenapa kok sampai harus memberikan pembelajaran gitu, Bu? Ya, karena dugaan itu. Dugaannya kan saya ini disangkanya sesat. Jadi ajaran sesat lah. Kalau menurut MUI kok bisa dibilang sesat itu kenapa ya Bu ya? Mungkin
ada kekeliruan. Ya itu juga lagi pertama dipanggil ke desa memang sama Abah udah dijelasin, tapi tetap aja tuduhannya memang sesat aja. Mau gimana lagi, ya udah. Penting kita nggak ada maksud lah, nggak ada maksud. Jalan yang sesat itu nggak ada maksud. Hingga kini, Haryati masih tidak paham mengapa ajaran orang tuanya dikatakan sesat. Melakukan sholat sunnah dengan menghadap 4 arah mata angin, ditambah lagi dengan melakukan ritual setiap malam Jumat, bagi Haryati adalah merupakan ajaran leluhurnya, dan Haryati tidak menganggap ajaran ini adalah ajaran sesat. Menurut saya agama itu harus kelakuannya yang baik. Cuman kok bisa ya yang diomongin masalah agama, masalah sholat, tapi akhlak kelakuannya perkiraan saya mah gimana ya? Seolah-olah orang yang ngomong kelakuannya banyak yang salah. Kadang-kadang bisa ngomong nggak bisa bawanya sendiri. Atau bingung saya, yang dinamain saya ini sesat. Sesat apanya yang sesat? Maraknya isu jika aliran Haqzat ini melakukan sholat wajib 8 kali sehari dibantah langsung oleh Haryati. Bagi Haryati, sholat wajib yang dirinya lakukan bersama keluarga besarnya sesuai ajaran agama Islam, yaitu melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Haryati pun tak menampik, meski aliran Haqzat yang dirinya anut bersama dengan 40 orang, yang kesemuanya merupakan keluarga besar Abah Sahim, Haryati kerap mengikuti acara keagamaan yang digelar oleh masyarakat Kampung Cimenteng. Pihak MUI mengatakan ini dianggap sesat karena ajaran-ajarannya misalnya sholat wajib, Bu. Sholat wajib ini sehari 8 kali, kemudian sholat sunnahnya ini menghadap 4 arah mata angin, seperti itu. Itu betul atau enggak, Bu? Memang iya itu betul, Bu. Tapi kan jadi enggak langsung atau saya yang ngerasain mak tuh itu mah enggak sesat. Ibu mau menyampaikan kalau memang itu kepercayaan yang memang Ibu anut begitu. Iya. Enggak masalah kalau berbeda begitu. Ibu mau menyampaikan seperti itu. Tapi kan itu bukan sesat. Yang ikut kegiatan misal tadi ibadah wajib tuh 8 kali sehari. Saya kira enggak ada 8 kali sehari. Iya, makanya ini kita minta klarifikasi dari Ibu. Cuman kan, habis maghrib ya 1 kali, jam 12 malam 1 kali, subuh 1 kali. Itu guys sesudah misalkan sholat yang 5 waktu. Mereka mengatakan salah satu ajaran, kita akan membedah beberapa ajaran mereka ya Ustadz ya. Salah satunya adalah sholat sunnah yang kemudian menghadap ke 4 arah mata angin. Nah, kalau menurut Ustadz mengenai hal ini seperti apa? Pertama sekali dalam Islam arah kiblat itu hanya satu, yaitu ke arah Ka'bah. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya, arahkanlah wajahmu pada saat kamu sedang sholat ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada arahkanlah ke Masjidil Haram itu. Dan ini turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah sebelumnya arah kiblat ke Masjidil Aqsa, karena itu adalah Baitullah dan memang dari awal dijadikan kiblat oleh Nabi Ibrahim AS. Meski kediamannya jauh dari pemukiman warga Kampung Cimenteng, Haryati mengaku tetap berbaur dengan warga kampung sekitar. Bagi Haryati, aliran Haqzat yang ia anut tak membuat dirinya harus melepaskan diri dari warga Kampung Cimenteng. Selama 27 tahun Haryati bersama dengan 40 orang lainnya menganut ajaran Haqzat ini. Namun di tahun 2020 kemarin, aliran ini baru diketahui keberadaannya. Hal ini pula lah membuat dirinya harus mendapatkan perhatian dari Polres Pandeglang. Dengan sedikit emosi, Haryati mencurahkan isi hatinya kepada tim Fakta. Masalah sholat, boro-boro misalkan yang gede, yang kecil, kayak kan pastinya bisa sholat, dipelajarin sholat, iya. Jadi cek abdi eta, wayahna ulah agama anu dipermasalahkan. Kudu akhlak jeung kalakuan eta nu kudu dirobah, pakailah akhlak manusia. Jadi ulah akhlak setan anu dibawa, teu kudu dipasinikeun masalah sholat. Jelema mah lain misalkan suci ku sholat,
bersih ku ngala wudu. Amun misalkan iya bumi alam suci ku salat bener ku ngala wudu, moal aya bencana, moal aya teguran ti Gusti Allah moal. Amun urangna bala lener kabehan. Jadi eta nu dipermasalahkan ku abdi eta. Jadi ulah masinikeun agama. Agama mah kabeh ge sarua, tujuanna mah sarua. Kadinya keneh-keneh bae batur salat atau abdi ge salat. Yakin ka Gusti Allah kabehan oge tujuanna mah salat mah gitu maksud abdi teh nya. Jadi abdi mah budak anu bodoh lah. Jadi akhlak kelakuan eta moal bersih ku cai. Nah, kalau kondisi Nabi SAW sedang menetap di sebuah tempat kayak di kota Madinah, belum pernah Nabi SAW mengalihkan seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah ke arah selain Ka'bah. Bagi Haryati, aliran Haqzat ini bukan mempersoalkan tentang sholat. Akhlak manusia sesungguhnya lah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam. Aliran Haqzat yang dirinya anut dengan melakukan sholat sunnah dengan 4 arah mata angin, tak lain hanya untuk menjaga supaya dirinya selalu ingat bahwa kekuasaan Allah adalah di atas segalanya. Sholat sunnah dengan menghadap ke 4 arah mata angin adalah bentuk syukur Haryati atas anugerah yang Allah berikan kepada Haryati bersama keluarga besarnya. Pak Hamdi, MUI kan kemarin sudah menyatakan bahwa aliran Haqzat ini dinyatakan sesat. Kenapa kemudian ada label sesat dalam aliran tersebut? Jadi dikatakan itu kelompok ajaran Haqzat dikatakan sesat karena ajarannya tidak sesuai dengan ajaran kita yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dari baginda Rasul SAW. Mereka ini meyakini dan mengikuti aliran atau akidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i dan Al-Quran dan hadis. Kemudian meyakini pula turunnya wahyu setelah Al-Quran. Jadi mereka mengklaim punya satu kitab yang isinya seperti kidung.